Halo netizen, ini adalah all new BYD M6. Nah, ini merupakan sebuah MPV 7-seater dari BYD yang baru saja diluncurkan di acara Gias 2024 ini. Dan saking ramainya ya, bisa dilihat ya, sekarang ini gue syutingnya hari Kamis terakhir di Gias 2024 dan masih sangat ramai karena mobil ini memang merusak harga mobil-mobil di kelasnya gitu ya, karena yang paling murahnya itu di 370 jutaan rupiah dan yang paling mahal itu nggak nyampe 450 juta, tepatnya di sekitar 420 sampai 430 jutaan rupiah gitu ya di tipe superiornya. Jadi benar-benar merusak harga MPV elektrifikasi ya, karena emang seheboh itu mobil ini gitu, karena seramai itu, bahkan sampai weekday ini tuh ramai sekali. Gue sampai susah untuk syuting mobil ini. Dia bisa dilihat kayak barusan ya, pokoknya antusias masyarakat itu besar sekali terhadap mobil ini karena ya dia MPV 7-seater, kebanggaan warga Indonesia, dan dia listrik, jadi menggabungkan kedua hal favorit dari masyarakat Indonesia kekinian gitu ya. Oke, sekarang kita lihat tampilan depannya dulu dari si BYD M6 ini. Bisa lihat ya, di depan ini dia mukanya tuh mirip-mirip seperti A3 karena dia memiliki bahasa desain yang sama yang kalau nggak salah namanya dragon face apa gitu ya. Nanti yang benernya akan gue cantumin di bagian bawah. Jadi dia bukan bahasa desain ocean aesthetic kayak di Seal ataupun di Dolphin gitu ya, yang ke arah laut-lautan gitu. Kalau di sini lebih ke arah naga-nagaan gitu ya, kayak mukanya itu kayak naga gitu. Dan BYD M6 ini juga memiliki basis dari BYD E6 yang merupakan MPV listrik juga dari BYD, tapi yang versi bawahnya gitu ya. Dan dia juga memiliki struktur yang sama, dan dia juga memiliki BYD Blade Battery yang nanti akan gue jelaskan ya. Tapi intinya untuk secara tampilan sih ini seperti ini gitu ya. Dan dia juga ada semacam list silver di bagian grillnya dengan logo BYD Chrome yang sangat pronounced di sini. Di bagian bawah juga ada kamera depannya untuk kamera 360, dan di bagian bawah itu juga ada radar untuk adaptive cruise control. Di bagian bawah sini juga ada kayak semacam air fin gitu ya. Jadi di bagian dalam tuh beneran bolong dan ada kayak list chrome di bagian bawahnya. Nah, untuk lampunya di sini juga unik ya. Dia ada LED DRL di bagian sini dan lampu utama itu proyektor sama reflektor LED. Dan untuk stand-nya juga sudah LED. Lanjut ke bagian sampingnya, kita lihat sebelah kiri aja. Untuk velgnya seperti ini yang varian superior, jadi dia sudah dual tone. Di sini ukurannya itu adalah 225/55 R17. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan lain-lain ya. Oke, lanjut lagi ke bagian samping. Dia ada window line chrome di bagian atas dan di bagian bawah, serta untuk bagian spionnya juga nempelnya tuh di bagian pintu ya, bukan di bagian pojokan pilar. Dan spion ini juga ada lampu sen LED serta ada kamera sampingnya. Untuk pilar B dan pilar C nya juga sudah black glossy. Ada roof rail di bagian atas, dan di bagian bawah ini juga unik ya, kayak ada tulisan space di sini, nggak tahu untuk apa, tapi seperti itu. Nah, untuk bagasinya seperti ini. Kalau jok baris ketiganya tuh lagi ditegakkan, jadi ya masih ada ruang sedikit, dan untuk menambah ruang kita bisa melipat jok baris ketiganya 50-50, dan untuk nariknya tuh tinggal tarik seperti ini aja. Dia juga looknya keren ya, kayak ada penahannya gitu. Nah, dia juga ada lampu bagasi di sebelah kanan, masih bohlam. Di bagian bawahnya juga ada kayak multi storage gitu untuk naruh barang-barang. Dan untuk bagasinya dia juga sudah elektrik seperti ini ya. Nah, sekarang bisa kelihatan nih bagasi keseluruhan dari si BYD M6 ini ya. Jadi dia punya light bar, lampunya full LED dengan logo BYD yang tengah di seperti ini, dan ada emblem BYD M6 lagi di bagian sini. Sensor parkir dia sudah terintegrasi 4 titik, ada kamera mundur juga, ada wiper, ada defogger belakang, dan ada spoiler dengan high mount stop lamp, serta di atas juga ada antena shark fin. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si BYD M6 ini ya. Wah, dia udah pakai hidrolik ternyata. Nah, ini dia motor listrik depannya. Dia menggunakan motor listrik bertenaga 204 PS dan torsi 310 Nm. Dan baterainya dia juga menggunakan BYD Blade Battery jenisnya LFP di 71,8 kWh. Dan
Dia juga memiliki range sekitar 400-an kilometer ya, jadi cukup oke. Nah, untuk di bagian depannya sini memang apa ya, kayak kesannya tuh kosong sekali ya, karena sebetulnya bisa dibikin cover plastik atau mungkin buat front trunk gitu ya, kayak seal gitu, tapi sayangnya tidak. Tapi ya seenggaknya dia udah pakai hidrolik untuk membuka kap depannya, dan juga sudah ada peredam di bagian sini. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari BYD M6, dan di sini bisa dilihat ya, dashboardnya itu juga lumayan futuristis dan ada beragam unsur-unsur dari model-model BYD yang lain gitu ya, kayak contohnya rotating screen yang nanti akan gue tunjukkan. Nah, untuk interiornya juga lumayan tasteful ya, karena dia tuh joknya sudah kulit dan warnanya coklat ya, kayak coffee brown gitu, jadi cukup menarik. Dan dia juga punya electric seat yang bisa naik turun, maju mundur, recline di sisi pengemudi. Dia juga ada seal plate dengan logo BYD di sini. Dan mari kita masuk ke bagian dalamnya. Wah, ini pertama kali juga gue naik BYD M6 di pameran ini. Jadi setelah 9 hari di Gias, baru kesampaian juga untuk duduk di sini karena ini serame itu. Oke, sekarang kita lihat ke setirnya. Untuk setirnya juga ini modelnya juga kayak beda dibandingin setir-setir BYD yang lain gitu ya. Mungkin kayak E6 mungkin dia sama, tapi dibandingin atau Dolphin atau Seal, dia setirnya beda sendiri nih. Dan pengaturannya dia bisa tilt teleskopik, jadi cukup jauh. Dan tombol-tombol juga rame ya. Di bagian kiri ini ada tombol untuk kamera 360 dan ada tombol juga untuk memutar layarnya. Jadi tetap ada rotating screen, dan ini juga tetap ada ADAS yang lengkap nih. Ada adaptive cruise control buat ngatur jaraknya. Di sini juga bisa diatur. Dan di sebelah kanan sini juga ada pengaturan untuk MID dan volume. Nggak ada pedal shift untuk regen braking gitu ya, atau apapun itu. Dan combination switchnya juga masih sama seperti BYD yang lain gitu ya. Dia ada switch rear fog lamp juga. Terus ada lampu utama yang sudah otomatis. Dan ada tombol untuk kayak lane keeping assist. Bukan, untuk trip deh, trip meter dan odometer gitu ya. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Nah, untuk instrument clusternya juga ini perpaduan ya, jadi kayak jarum analog gitu di bagian pinggirnya, kayak buat berapa kilowatt yang dikeluarkan dan speedometer, serta di tengahnya itu baru MID yang berwarna gitu, kayak di sini ada persentase baterai sama levelnya berapa, gear indicator, ada kompas juga, terus ada mode regennya sekarang lagi mode standar, dan kalau diatur dia jadi larger. Lalu dia juga ada kayak status ADAS nih di bagian tengah. Kalau kita ganti-ganti, ada konsumsi listrik 50 km terakhir, dan ada buat ngatur blower AC sama temperatur juga. Paling dinginnya di 17 derajat, paling panasnya di 33 derajat. Unik ya, bisa diatur dari sini. Dan untuk mode berkendaranya, kalau kita lagi di sport mode, dia juga ada apa namanya nih, timer ya. Coba kita masukin sport. Oh, dia juga jadi merah ya. Mari kita lihat. Long press scroll wheel to activate. Oh, itu langsung ada timernya ya. Nah, di sini juga ada layar peringatan, terus konsumsi listriknya, ada TPMS juga waktu berkendara dan lain-lain ya. Jadi lumayan banyak ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja. Nah, lanjut ke bagian sebelah kanan. Dia juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah sini juga ada laci kecil untuk naruh koin, dan ada tombol untuk membuka bagasi, serta ada tombol untuk membuka kap depan. Untuk di bagian pedalnya juga masih model gantung, dan ada nggak ada footrest ternyata ya di sebelah kiri. Jadi kaki kiri kita kayaknya akan agak ngegantung sedikit. Untuk di bagian pintu ini juga soft touch banyak ya, sampai ke bawah sini. Door handle-nya juga chrome, dan switch power window-nya juga sudah all auto. Dan mari kita coba apakah ada anti jepit. Ada. Di sini juga ada central locking, pengaturan spion, bisa dilipat elektrik, dan ada indikator blind spot monitoring juga. Sama ada window lock, door pocket, cup holder-nya juga cukup besar, dan ada speaker. Twitternya di mana? Oh, twitternya di pojokan dashboard. Nah, untuk sun visor ini juga bahannya dari bukan leather, apa namanya, kain gitulah ya. Dan dia juga ada cermin, lampu vanity mirror, dan ada card holder juga. Kalau digeser gini, apakah bisa di slide? Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, spion tengah dia manual dimming. Terus dia juga ada tempat naruh kacamata. Untuk lampu baca ini juga sudah LED, dan dia juga punya
panoramic glass roof yang sangat besar. Untuk sunshade-nya dia juga bisa dibuka secara elektrik, tapi ini kaca mati ya, bukan kayak sunroof gitu ya, kaca bisa dibuka kayak di Atto 3 gitu misalnya. Ini dia panoramik, jadi kayak di Dolphin gitu. Nah di sini juga ada tombol untuk nyalain semua lampu di interior. Ini untuk ngikut pintu. Sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan lampunya. Nah untuk di bagian layar tengahnya ini interface-nya mirip seperti yang ada di model-model BYD yang lain gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada AC-nya, dia single zone automatic climate control, dan dia juga bisa mendinginkan kursi. Jadi dia ada cooler seat-nya di kedua baris depan. Ada filter PM 2,5 juga. Lalu dia juga punya koneksi Apple CarPlay, Android Auto, terus ada gambar kendaraan juga kayak kamera 360, dan dia juga ada 3D mode-nya ya. Kelihatan nih, ada pintu yang lagi kebuka, terus dia juga ada angle kiri kanan, dan bisa dibikin transparan juga yang sebelah sini. Nah 3D mode ini juga bisa dimatikan. Lalu dia juga ada radio pastinya, Spotify, Bluetooth, ada navigation, terus juga ada apalagi nih, setting-setting ya kurang lebih mirip seperti di model-model BYD kayak yang lain gitu ya. Kayak di Seal ini juga mirip, kayak ada mode steer, terus ada mode brakingnya, pengaturan sistem ada sini juga lengkap, ada HEB juga, terus ada bantuan area tunanetra. Ini maksudnya blind spot monitoring kali ya. Jadi bisa diaktifkan blind spot monitoring sistemnya. Terus ada vehicle help, setting kendaraan, kaca spion pelipatan otomatis juga bisa diatur. Terus setting AC, mau eco atau comfort. Ya untuk bahasa Indonesia emang translate-nya agak kurang bagus ya. Tapi kalau di Inggris ini gue sih nggak menemukan ada kendala seperti di mobil-mobil lain gitu ya. Dan di bagian bawah ini juga ada tulisan Build Your Dreams yang merupakan kepanjangan dari BYD gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada wireless charger di sebelah kanan, dan dia juga punya electric shifter seperti ini ya. Untuk tombol unlock-nya di bagian sini, tinggal tarik ke belakang untuk mode drive, setengah ke netral, full ke depan untuk reverse, dan untuk posisi parkir tinggal pencet tombol P. Ada on off AC, terus ada front defogger, auto hold, blind spot monitoring, terus ini juga ada scroll wheel untuk volume audio, dan tadi ya ini ada toggle switch untuk regenerative braking dan driving mode. Ada normal, sport, dan ada eco juga ya. Nah untuk di sini juga ada dua buah cup holder, tempat penyimpanan, dan ada armrest juga yang di dalamnya ada USB-C, USB-A, dan SD card untuk map kayaknya ya, atau navigasi. Ada power outlet juga, serta untuk glove box-nya dia soft opening dengan airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk bagian kabin depannya dari BYD M6 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si BYD M6 ini. Nah, kebetulan dia juga ada opsi captain seat ya untuk di varian superior ini, dan ini juga berasa mewah banget, apalagi dengan panoramic glass roof yang di bagian atas ke sana tuh VIP banget gitu ya. Dia juga ada ISOFIX points, bisa diatur recline-nya, dan sliding-nya ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita coba masuk. Untuk legaannya sih cukup oke lah ya. Di sini ruangnya juga masih cukup oke, dan ini di posisi yang paling mundur. Dia juga ada seat back pocket 3 level gini atau 3 pocket gitu ya. Dan untuk pengaturan AC belakangnya itu ada di bagian bawah sini dengan kayak siluet dari BYD M6 itu sendiri. Di bagian bawah juga ada USB-A dan USB-C. Lalu pemandangan dari belakangnya itu seperti ini ya. Keren banget ya. Nah, untuk yang versi ada panoramic sunroofnya seperti ini, atau panoramic roofnya lebih tepat ya, AC-nya itu ada di bagian plafon sini, jadi kelihatan lebih rapi, dan ada grab handle, lampu baca ini juga bisa diatur, dan ada gantungan juga. Dia juga tadi ada side curtain airbags, seatbelt bisa diatur naik turun, dan untuk di bagian door trim ini dia soft touch, ada wood panel kayak di dashboard, dan untuk armrest ini juga empuk dengan power window yang all auto. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan ada kayak lampu paddle lamp di bagian bawah sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke kabin baris ketiga kali ya. Oke, kayaknya untuk di
sini belum ada one touch entrance gitu ya. Kalau dari sebelah kiri kayaknya cuma ada di sebelah kanan doang. Atau mungkin nggak ada juga, atau mungkin gue salah mengoperasikan tuasnya. Tapi ya overall di sini lega sih. Coba ini kita tegakin, ya kurang lebih segini lah ya. Emang ini bukan posisi proper orang duduk, tapi coba kita geser ke kanan, tegakin dulu headrestnya. Dan kalau di posisi paling mundur juga masih not bad loh. Di sini masih ada sekitar 2 jari bahkan, jadi masih sangat oke. Dan kalau kita lihat headroomnya, di sini masih aman banget, masih ada 1 jari setengahan, jadi masih sangat lega untuk orang setinggi gua 170 cm ini. Lanjut lagi di bagian baris ketiga ini juga dapat ventilasi AC di kanan dan kiri, dan juga ada grab handle, serta kacanya juga nggak begitu kecil. Ada speaker di bagian belakang dan ada cup holder lagi. Nah di sini juga ada seat belt 3 titik dengan headrest adjustable, ada 2 ya, jadi bisa buat berdua orang di sini. Tapi emang nggak ada port charger gitu ya sayangnya. Jadi kalau mau ke luar kota itu kayaknya agak PR ya. Tapi overall it's okay. Nah di sini juga ada kayak tali untuk ngubah recline dari si baris ketiga, tapi emang posisinya ya udah segini doang gitu. Oke. Sekarang kita keluar aja yuk. Oke. Ya wes, kayak cukup segitu dulu untuk review dari all new BYD M6 Superior 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata terlalu menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.